Saudara, proses penyelidikan dalam suatu kasus sangatlah berguna untuk memberikan keterangan jelas dalam mengungkapkan kasus yang terjadi. Pada pelaksanaannya, keterlibatan ilmu kedokteran forensik merupakan hal yang penting untuk membuktikan kebenaran. Lantas bagaimana peran ilmu kedokteran forensik pada keberhasilan penyidikan kasus? Dan seperti apa perkembangan ilmu kedokteran forensik terkini di Indonesia? Kita akan bahas lebih dalam selama 30 menit ke depan bersama saya Amanda Haj di Bincang Kita. Dan untuk membahasnya lebih dalam, saat ini sudah kedatangan narasumber saya hari ini, yaitu Profesor Dr. Agus Purwadianto selaku ahli forensik. Halo Prof, apa kabar? Selamat pagi, Assalamualaikum, kabar baik. Kabar baik, Alhamdulillah sehat ya. Prof, hari ini menarik sekali yang akan kita bahas mengenai metodologi dan juga proses atau bedah jenazah sendiri atau prosedurnya seperti apa. Tapi sebelum jauh ke situ, sebenarnya saya ingin bertanya dulu nih secara umumnya nih, karena mungkin masyarakat selama ini juga masih banyak yang belum tahu atau mungkin lebih familiar dengan ilmu kedokteran gitu ya, tapi tidak dengan ilmu kedokteran forensik. Nah, Prof sendiri bisa jelaskan nggak sebenarnya apa itu ilmu kedokteran forensik? Ya, jadi ilmu kedokteran forensik dan sekarang ada tambahan mediko-legal adalah satu cabang ilmu kedokteran spesialisasi yang didedikasikan aplikasinya untuk kepentingan hukum. Dan juga di situ dipelajari tentang interrelasi antara kami spesialis dengan para penegak hukum, termasuk juga dengan kalangan hakim dan juga sampai ke tempat warga binaan. Ya, itu adalah ruang lingkup kami. Dan dulu memang kita dikenal sebagai patologi forensik yang urusannya dengan mayat, tetapi sekarang ini kita juga mengurusi tentang korban hidup. Jadi kasus-kasus KDRT, penganiayaan, child abuse, ya, itu adalah ruang lingkup kami juga. Oke, ini menarik sih ya. Saya pengen bertanya sebenarnya perbedaannya kalau mengurusi yang meninggal jenazah dengan yang makhluk hidup. Tapi nanti dulu ya, tahan dulu. Saya pengen tahu sebenarnya fungsi dan juga tugas dari tim kedokteran forensik khususnya pada penyidikan suatu kasus tuh apa sih, Prof? Jadi tugas kami adalah membantu penyidik ya, karena sesuai dengan KUHAP pasal 133 KUHAP itu bahwa ketika penyidik memang memandang perlu mendatangkan ahli, yang saat itu disebut kedokteran kehakiman, itu akan meminta baik pemeriksaan luar maupun pemeriksaan dalam. Jadi dalam hal ini penyidik yang menentukan pemeriksaannya itu apa ya, dan kami membantu dan fungsi kami adalah karena kasus pidana umumnya adalah kurang saksi ya, kurang saksi sehingga gelap dalam tanda petik, sehingga fungsi kami adalah dengan menggantikan barang bukti yang berbentuk luka ataupun jenazah yang tidak bisa disimpan ya, yang ketika nanti didatangkan di proses penyidikan ataupun didatangkan di pengadilan, maka kami menggantinya dengan visum et repertum. Oh, begitu. Nah, kalau misalnya tadi kan sempat disinggung nih sama Prof ya. Dulu itu khususnya mengurusi otopsi jenazah, tapi sekarang ada juga yang manusia yang masih hidup gitu, visum. Nah, itu perbedaan metodologinya ada nggak sih, Prof? Jadi metodologinya tetap sama, kita menggunakan ilmu kedokteran. Ya. Jadi ilmu kedokteran itu kan mulai dari biomedik ya, jadi mulai dari agen penyakitnya atau sel-sel tubuh di dalamnya yang berkontribusi pada penyakit, yang dalam hal ini adalah karena akibat dari satu peristiwa pidana yang diduga memang menyebabkan satu gangguan tubuh atau kesehatan atau malah penghilangan nyawa ya. Jadi sepanjang tiga itu tadi itu nanti kami berkontribusi untuk menggantikan barang bukti tadi, kita mempersembahkannya dalam bentuk alat bukti ya, visum itu surat atau dokumen ya, atau kesaksian ahli di pengadilan. Jadi sebagai pengganti alat bukti juga begitu ya, Prof ya. Nah, kalau ini kita bicara mengenai ilmu kedokteran forensik dan pada kepolisian. Nah, bisa dijelaskan kenapa harus ada ilmu kedokteran forensik dan berada pada satuan apa di kepolisian sih, Prof? Jadi kalau dalam kepolisian itu umumnya ada di dalam Dokes ya, Pusat Kesehatan dan Kedokteran Kesehatan dari Polri ya, itu udah satu unit, setahu saya adalah satu unit tersendiri, dan di situ teman-teman
dulunya karena ngambil spesialisasinya kan di kami ya, di universitas ya, gitu, dan di rumah sakit pendidikan. Nah, jadi sekarang ini komposisinya anggota spesialis itu yang dari teman-teman Polri sudah cukup banyak dan sudah sangat kompeten untuk menangani masalah-masalah ini. Dan juga khususnya di dalam kasus-kasus DVI ya, itu kan memang ruang lingkupnya memang pemimpinnya adalah dari teman-teman Polri ya. Nah, oleh karena itu pengertian satuan kedokteran forensik itu melekat di membantu di situ ya. Oke, jadi untuk membantu ya. Ya. Nah, tapi bisa dijelaskan juga nggak sih, ini mungkin masyarakat awam nih, saya juga salah satunya masih banyak yang belum paham sebenarnya perbedaan dengan ilmu kedokteran biasa gitu kan, dengan ilmu kedokteran forensik, karena saya tahunya cuma ilmu kedokteran biasa pada umumnya. Nah, mungkin Prof bisa menjelaskan perbedaannya. Jadi yang khususnya di negara lain nih, Prof. Di negara lain ya. Jadi ya, ciri di negara lain kita juga sama, yaitu kalau forensik dia masuk dalam model assessing physician, yaitu dokter yang memeriksa, bukan dokter yang mengobati ya. Jadi dalam hal ini spesialis forensik itu adalah sudah hijrah karena meninggalkan semacam luxurious ya, kenikmatan dari para dokter bisa mengobati. Nah, kami meninggalkan itu, kami memang mendedikasikan untuk kepentingan hukum. Dan oleh karena itu ketika forensik itu memang kosakata yang sekarang makin jelas ya, menggantikan kedokteran kehakiman. Nah, sekarang juga ditambahkan lagi karena kita lihat bahwa masalah kejahatan kan bukan hanya blue collar ya, jadi ada yang white collar, maka kami juga mengungkapkan ketika itu menyangkut juga, katakanlah ada teman-teman sejawat sendiri yang mungkin diduga ikut di dalam proses-proses katakanlah berkontribusi pada kejahatan, nah kami juga berusaha mengungkapkannya, gitu. Nah, itulah dikenal sebagai medico legal, gitu. Sehingga kita berkontribusi lebih luas lagi ilmu kedokteran tadi, bukan hanya ditujukan pada KUHP yang pidana dalam arti buku pidana yang sempit, tetapi juga ada pidana yang luas dan juga masalah-masalah hukum yang lainnya. Jadi kalau biasanya ilmu kedokteran dipakai untuk mengobati, kalau ini untuk mencari bukti ya, mencari bukti, begitu ya, Prof ya. Ini menarik sekali. Tapi saya jadi semakin tertarik lagi mengenai metodologi. Ini mungkin juga masih banyak yang belum tahu. Sebenarnya metodologi yang digunakan khususnya dalam tim forensik ya, dalam kedokteran tim forensik itu seperti apa, dan proses otopsi atau bedah jenazahnya itu gimana sih, Prof? Jadi metodologi seperti tadi saya sampaikan menggunakan ilmu-ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran itu ada 4 pilar ya, biomedik, klinis, spesialis ya, kemudian public health, dan satu lagi bioetika humaniora. Itu semuanya ditujukan untuk bagaimana mengungkapkan satu kejahatan melalui kita mendukung fungsi penyidik. Seperti itu ya. Nah, metodologinya adalah menggunakan semuanya. Jadi katakanlah kalau kita harus menyelidiki di dalam misalnya jenazah ya, ada yang meninggal mendadak, kemungkinan karena penyakit, ya kita akan menyelidiki, kita otopsi juga, kemudian kita ambil bagian dari jaringan, kemudian kita teliti di bawah mikroskop ya, untuk dilihat apakah sebab kematiannya yang mana, apakah karena penyakitnya atau karena ada racunnya mungkin. Nah, kalau yang klinis adalah gejala, jadi misalnya katakanlah sebelum meninggal atau sebelum sakit itu nanti ada gejala, entah dia demam dulu, entah dia pingsan dulu ya, atau dia tersengal-sengal napasnya dan sebagainya. Itu adalah kita rangkum dalam ilmu klinis. Nah, public health adalah kita lihat tanda-tanda objektifnya dari satu kasus itu. Kalau kita buka di literatur, yang tersering adalah frekuensi atau kekerapan tersering itu yang mana gitu ya. Nah, jadi misalnya contoh pola gantung diri yang terbanyak tuh di satu negara atau di satu tempat itu yang mana gitu. Misalnya dalam penjara itu yang paling sering adalah gantung diri, karena dia dilakukan oleh satu alat yang sederhana lah gitu ya, dan orang cukup mudah gitu ya. Mudah gitu, terus dia dengan berat badan tanpa harus tergantung, itu dia dengan berat badan sendiri udah bisa melakukannya. Nah, itu seperti itulah kira-kira. Yang terakhir? Yang terakhir etika, bioetika itu adalah kita juga mengkritisi atau mengkontribusikan nilai-nilai kebaikan itu apa di dalam konteks untuk membuat kontribusi atau saran pada perbaikan regulasi. Wow, semakin menarik ini perbincangannya, dan saya juga semakin penasaran sebenarnya sudah sejauh mana sih ya perkembangan ilmu kedokteran forensik yang ada di Indonesia setiap tahunnya, Prof. Tapi kita tahan dulu sejenak ya, kita akan kembali usai jeda, jadi tetaplah bersama kami di Bincang Kita.
Kembali lagi di Bincang Kita Saudara dan masih membahas mengenai metodologi dan juga prosedur otopsi atau bedah jenazah ya bersama dengan Profesor di sini Profesor Dr. Agus Purwadianto. Prof, ini kalau kita bicara mengenai perkembangan, kita kan tahu bahwa saat ini zaman sudah berubah gitu ya. Teknologi juga semakin berkembang secara masif. Pasti ini berimpact atau apa ya, mempengaruhi segala bidang, salah satunya ilmu kedokteran, termasuk ilmu kedokteran forensik. Nah, kalau Prof sendiri melihat bagaimana sebenarnya perkembangan ilmu kedokteran forensik di Indonesia dari tahun ke tahunnya itu seperti apa? Ya, jadi dari tahun ke tahun ada dua sisi. Pertama dari sisi medis. Kalau dari sisi medis itu memang nanti akan banyak bertumbuh pada perkembangan kriminalistik ya. Jadi bagaimana kita bisa mendeteksi zat-zat terkecil atau trace evidence itu yang menempel atau berperan dalam proses membuat sakit atau menghilangkan nyawa atau mengganggu kesehatan tubuh tadi ya. Itu jadi sebagai contoh misalnya racun-racun kecil tertentu atau misalnya kalau pada kasus perkosaan itu adalah DNA ya. Ya kemudian juga kalau secara keseluruhan yang menggantikan otopsi adalah postmortem CT namanya. Apa itu, Jadi, Prof? Itu adalah satu kayak CT scan seluruh tubuh yang dilakukan terhadap mayat itu. Dan itu trennya adalah makin lama makin banyak ya. Dan saya pernah dengar di Rumah Sakit Polri juga sudah memiliki alat itu ya. Kemudian nanti diharapkan dia akan ikut berkontribusi untuk tandem katakanlah ya digunakan untuk mengungkapkan sebab kematian. Karena inti utama dari kami adalah ketika dia jenazah adalah kita ungkapkan sebab kematian, kemudian kita bantu merekonstruksi kejadian, dan yang berikutnya lagi adalah kita berkontribusi pada cara kematian. Jadi apakah dia pembunuhan, bunuh diri, atau kecelakaan. Kalau waktunya sendiri itu bisa ditentukan? Nah, waktunya kalau kita bicara otopsi umumnya rata-rata 2 jam. Ya, karena memang kita harus teliti, kita buka satu persatu dan kita mendeteksi katakanlah kalau sebab kematian itu ada 3 sistem yang berkontribusi pada nyawa ya. Pertama adalah sistem susunan saraf pusat, kedua adalah jantung pembuluh darah, yang ketiga adalah sistem pernafasan ya. Oke. Gitu. Tapi kalau untuk waktu kematiannya sendiri berarti dalam proses otopsi juga bisa bisa ketahuan, dilakukan, bisa ya. ketahuan gitu ya, Prof Betul, ya. dari- Sudah mulai canggih gitu Ya. ya. Nah, tadi kan Prof juga sempat menyinggung bahwa ada alat-alat yang memang dibutuhkan di Ya. kepolisian sudah ada gitu ya. Memang alat-alat apa saja sih yang dibutuhkan khususnya pada tim kedokteran forensik ini, dan apakah kepolisian juga sudah memiliki? Ya, alat-alatnya itu adalah sebenarnya alatnya relatif sederhana kalau untuk otopsi ya. Kemudian untuk pemeriksaan forensik klinik umumnya adalah sekarang ini adalah fotografi ya. Kemudian ada alat-alat yang bisa dipakai untuk imaging ya, untuk melihat katakanlah semacam foto ronsen dan hal-hal yang lain ya itu. Nah, kemudian juga dikaitkan juga dengan sinar khusus ya untuk mendeteksi memar apabila katakanlah memar itu sudah hilang atau tidak bisa dilihat dengan mata biasa, itu dengan alat tertentu dengan sinar khusus itu masih bisa dilihat ya. Itu ada beberapa hal yang bisa membantu ke sana ya. Oke. Dan ini memang bukan hanya ruang lingkupnya kedokteran forensik ya. Nah, kami di UI itu memang ada Asosiasi Forensik Indonesia, itu tentu berbagai macam fakultas termasuk teman-teman insinyur, kriminolog, ahli bahasa dan sebagainya, psikologi, itu bersatu. Jadi inginnya adalah kita mempersembahkan yang terbaik gitu, untuk mengungkapkan satu kasus tertentu gitu loh. Oke, nah ini menarik sih. Berarti tadi sempat disebutkan juga oleh Prof sendiri bahwa ada pihak-pihak lain psikologi Ya, gitu. Berarti betul. ada apa ya? Ada kerjasama tim dong ya? Iya, betul. Oh. Jadi kami di UI sudah terbiasa itu dan kemarin kami juga ke Setukpa Polri, kami memberikan semacam refreshing untuk menjelaskan hal-hal tersebut lah. Oke, ini luar Jadi- biasa. Jadi tidak hanya ilmu kedokterannya, tapi psikologinya juga dilihat betul. begitu ya, Prof ya. Nah, selanjutnya ini yang pengen saya tanyakan, sebenarnya sistematiknya kan kalau Ya. kita lihat kan sebenarnya proses otopsi itu kan ada prosesnya ya, Ya. ada sistematiknya Ya, seperti betul. apa. Nah itu gimana sih, Prof? Jadi pertama adalah kita melakukan pemeriksaan luar dulu. Kemudian sebelumnya adalah tentu saja ada data keterangan dari penyidik atau dari orang yang mengantarkan jenazah tersebut ya. Nah, kemudian kita pemeriksaan luar seluruhnya dari atas sampai bawah ya kan.
tanpa melakukan pembedahan. Nah, setelah itu tergantung pemeriksaan penyidik. Kalau penyidik mengatakan oke, lakukan bedah jenazah, kemudian kita buka ya. Nah, kita buka itu mulai dari sayatan di sini ya, terus sampai ke sini ya kan. Nah, kemudian setelah itu kita keluarkan organ demi organ ya, terus kita teliti satu persatu. Kalau misalnya kita belum bisa menemukan adanya ruda paksa ya, cedera yang menyebabkan kematian, katakanlah ya, secara mata telanjang kita belum bisa tahu, kita ambil jaringannya sedikit ya, kemudian kita periksa di bawah mikroskop. Kemudian ada darah kita ambil, urin kita ambil dan sebagainya, mirip seperti check up lah gitu ya. Terus kemudian kita lakukan pemeriksaan di laboratorium ya. Kemudian kalau ada kasus-kasus eksternal, jadi misalnya kata perkosaan dan sebagainya, itu tentu saja yang barang-barang trace evidence dari luar itu kita periksa juga ya di lokasinya. Di lokasi yang memang tempat-tempat adanya kekerasan ataupun tempat adanya persetubuhan dan sebagainya, seperti itu kira-kira. Oke. Nah, kalau persetujuan dari pihak keluarga itu dibutuhkan nggak ketika otopsi? Sebenarnya dalam teori hukum mestinya itu adalah sekedar pemberitahuan. Tapi karena kita hidup di dunia timur ini umumnya adalah dan itu tugas penyidik ya untuk menyampaikan ya. Jadi kami biasanya mengkonfirmasi seperti apa. Tapi kalau memang keluarganya keberatan, tentu saja akan dikembalikan lagi pada penyidik. Begitu. Disitulah letaknya. Nanti penyidik mempertimbangkan ya, apakah memang tetap harus pemeriksaan dalam atau boleh dicabut visumnya istilahnya, visum dalamnya dicabut. Jadi itu semua balik ke penyidik gitu ya. Baik Prof, ini masih banyak sebenarnya pertanyaannya, tapi saya harus jeda dulu sejenak ya. Kita akan kembali lagi usai jeda, saudara, jadi tetaplah bersama kami di Bincang Kita. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Kita. Prof, saya penasaran nih dengan pengalaman Prof. Sebenarnya kan Prof ini sudah menjadi bagian dari tim kedokteran forensik sudah lama pasti ya. Sudah berapa tahun Prof? Hampir 43 tahun. Wow, ya. Artinya mungkin sudah ratusan otopsi dilakukan. Nah, betul. Prof bisa sedikit cerita nggak sih mengenai pengalaman Prof sendiri selama menjadi tim dalam kedokteran forensik? Ada pengalaman yang paling memorable atau nggak bisa dilupakan seperti apa? Ya, pertama kalau memeriksa kasus tuh dulu kasusnya Marlia Hardi ya, itu karena waktu itu adalah bunuh diri dan pas diperiksanya malam hari ya, itu saya nggak bisa lupa karena selalu lihat di televisi itu saya meriksa sendiri. Kalau kasus-kasus yang ada, misalnya contoh bom di BEJ ya, itu kemudian juga kebakaran ya. Di waktu kerusuhan Mei 98 ya. Itu. Kemudian juga ikut membantu tim di Ikatan Dokter Indonesia untuk kasus perkosaan massal saat itu. Gitu. Jadi kita juga ikut berkontribusi dalam mengkomunikasikan dengan penyidik dan juga teman-teman psikiater yang saat itu bertugas ya. Jadi memang ada ini juga ya, ada kerjasama dengan psikiater ya. Tapi yang paling sulit atau mungkin kesulitan yang sering terjadi atau sering Prof alami ketika melakukan otopsi apa sih, Prof? Jadi pertama justru malah faktornya bukan dari kami. Jadi yang utama itu justru dari antara ketegasan penyidik dikaitin dengan tadi keluarga dan sekitarnya lah ya. Sehingga itu ada delay, ketika ada delay waktu berarti ada katakanlah luka ataupun rudah paksa yang segar itu menjadi berkurang. Itu yang menjadi problem utama ya. Contohnya adalah kasusnya Jessica ya, itu seperti itu ya. Nah, kemudian yang berikutnya lagi adalah memang keterbatasan alat dari kita ya, karena memang dengan dibandingkan teknologi, karena memang pada akhirnya memaintain alat itu kan juga cukup punya biaya ya. Betul. Dan sedangkan kasus itu juga jarang dalam tanda petik itu ya. Nah, ini yang menjadi satu tantangan kita ke depan. Nah, yang lain-lain sebenarnya adalah mungkin minat ya. Minat. Salah satu diantaranya memang harus orang-orang yang memang khusus, yang memang punya kesenangan lah ya atau hobi ke situ. Tapi minat khususnya mahasiswa kedokteran pada untuk menjadi bagian dalam tim ilmu kedokteran forensik ini sudah semakin naik atau semakin naik. Jadi gini, dulu kalau kita bicara hanya sisi forensiknya saja, kan tadi nunggu kasus public figure tertentu gitu ya. Jadi kita ikut bukan siapa-siapa, jadi naik lah gitu pamornya karena kita ikut meriksa ya. Gitu.
Tapi karena kasus seperti itu juga relatif sekarang terbagi rata, yang kita kan udah punya 250 spesialis se-Indonesia ya, dan ada 15 cabang Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia ya. Dan di Rumah Sakit Polri itu sudah ada 11 rumah sakit yang memiliki lab khusus ya. Jadi artinya udah cukup tersebar rata ya. Nah, minat itu sekarang masuk karena masalah mediko-legalnya. Jadi karena teman sejawat banyak dituntut, kami relatifly bisa memberikan pencerahan. Kita kan di tengah ya, kita tuh forensik itu adalah sahabat peradilan atau amicus curiae gitu. Jadi kita karena di tengah, berarti kita bisa menjadi jembatan antara teman sejawat yang digugat katakanlah dengan pihak pasien. Oh oke, wow. Itu yang sekarang lagi marak. Lagi marak naik, ya. Itulah. Dan itu pasti mau nggak mau juga meningkatkan minat mungkin dokter-dokter untuk menjadi dokter forensik begitu ya Prof betul. ya. Prof, mungkin harapan Prof singkat saja, harapan Prof ke depan ya pada ilmu kedokteran forensik di Indonesia seperti apa? Jadi mudah-mudahan ini menjadi satu cabang yang memang sangat khusus, dan tentu saja karena kita adalah bagian dari katakanlah ya kepanjangan tangan dari aparatur negara, mestinya kan diperhatikan. Betul. Itu satu ya. Dalam konteks keterjaminannya dan juga pemerataannya itu. Berikutnya lagi adalah tadi sarana prasarana yang ada untuk bagaimana kita mengembangkan untuk mengungkapkan kebenaran itu mestinya dipenuhi oleh negara. Oke, jadi semakin berkembang, semakin terjamin betul. juga fasilitasnya. Ya, Baik, betul. Prof terima kasih atas waktunya, atas Sama-sama. kehadirannya dan memberikan Makasih, ilmu Mbak Amanda. sekali. Luar Ya. biasa, terima kasih Prof. Dan saudara, sudah 30 menit kami menemani Anda. Semoga perbincangan kita hari ini dapat menambah informasi, wawasan, dan menjadikan kita lebih mengenal dengan tugas dan peran penting ilmu kedokteran forensik dalam mengungkapkan kebenaran suatu kasus, baik tindak pidana maupun bencana. Saya Amanda Haj undur diri dan tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa.